Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nihatul Zain, NPM 220610421052, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syahkuala. Di sini saya akan mempresentasikan tentang masa awal kanak-kanak. Yang pertama, ada ciri-ciri awal masa kanak-kanak. Masa usia dini 0-6 tahun merupakan masa keemasan atau golden age, yang pada masa ini stimulasi seluruh aspek perkembangan berperan penting untuk terus perkembangan selanjutnya. Pada masa ini, pertumbuhan otak sedang mengalami perkembangan sangat pesat. Menurut psikolog, masa kanak-kanak awal merupakan masa negatif, masa usia belajar berkelompok, masa bertanya, masa bermain, dan masa menjelajah. Dengan demikian, masa kanak-kanak tidak bisa dipisahkan antara satu dan dengan yang lainnya. Yang kedua ada perkembangan awal masa kanak-kanak. Tugas perkembangan pada usia kanak-kanak dimulai dari usia 2-13 tahun. Usia kanak-kanak dibagi menjadi dua periode. Yang pertama, usia prasekolah dan usia sekolah. Terus perkembangan penyempurnaan satu pengalaman mengenai konsep-konsep sosial, konsep-konsep benar atau salah, dan belajar emosional terhadap lingkungan baik dalam rumah ataupun di luar rumah. Tugas-tugas perkembangan awal kanak-kanak menurut Robert yaitu toilet training, belajar membedakan jenis kelamin, pembentukan sederhana melalui tentang realitas fisik sosial, belajar keterampilan, belajar membedakan peran sesuai jenis kelamin, perkembangan bahasa, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada tugas anak usia 2-13 tahun. Yang pertama, usia anak-anak awal usia 2-6 tahun. Yang pertama ada belajar berjalan, yang kedua belajar memakan makanan yang padat, yang ketiga belajar berbicara, keempat belajar buang air kecil dan buang air besar, yang kelima belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, yang keenam mencapai kestabilan jasmani fisiologis, yang ketujuh membentuk konsep-konsep atau pengertian sederhana kenyataan sosial dan alam, yang kedelapan belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang-orang di sekitarnya, dan yang kesembilan, belajar mengadakan hubungan baik dan buruk yang berarti mengembangkan kata hati. Dan usia kanak-kanak akhir usia 6-13 tahun yaitu pada fase anak sekolah yaitu masa belajar. Umur 7-14 tahun dari awal pertumbuhan gigi sampai dengan pada fase timbulnya gejala fungsi-fungsi kelamin, fase remaja ataupun fase pubertas, atau bisa juga kita sebut daripada masa peralihan anak dari masa anak menjadi dewasa. Selanjutnya ada perkembangan fisik atau fisiologis anak usia dini. Menurut Harlock, pada dasarnya dua proses perkembangan yaitu pertumbuhan atau evolusi diri dan kemunduran ataupun involusi terjadi secara bersamaan dalam kehidupan. Perkembangan pada umumnya dapat dilihat dari sifat yang dimiliki individu dan mengenai gejala-gejala psikologis yang terlihat. Sedangkan pertumbuhan adalah dalam dilihat dari perkembangan fisik dan fungsi-fungsi fisik itu sendiri. Ciri-ciri perkembangannya yaitu terjadinya perubahan fisik seperti perubahan berat badan dan tinggi badan. Yang kedua ada terjadi pada aspek perubahan proporsi aspek fisik anak, yaitu perubahan dari segi fisik anak dengan melalui tahap-tahap kembang anak. Selanjutnya ada perkembangan potensi awal masa kanak-kanak. Yang pertama ada keterampilan. Keterampilan kognitif yaitu kemampuan kognitif untuk memecahkan segala masalah. Contoh, anak usia ini pertama kali mengenali dunia dengan tangan dan mata, dan anak usia 5 tahun belajar bilangan matematika sederhana seperti angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan yang kedua ada kemajuan berbicara. Kemajuan anak berbicara pada usia 4-5 tahun sudah mulai menggunakan kata depan seperti di bawah dan di atas, dan anak sudah dapat menggunakan kata benda dan kata kerja semestinya. Yang ketiga ada emosi. Perkembangan potensi emosi pada anak akan terus membaik jika perkembangan atau penempatan emosi pada anak itu dilatih dari hari demi hari. Perkembangan pasti akan
dilewati setiap individu. Perkembangan ini juga adalah proses perkembangan kematangan pada anak. Pada anak usia 2 tahun itu, anak kemungkinan besar belum dapat mengungkapkan emosi apa yang akan diutarakan. Tetapi anak sudah dapat mengeluarkan emosi apa yang saat itu anak rasakan, seperti senang, sedih, dan lain sebagainya. Pada usia 2 tahun, anak sudah dapat mengutarakan emosinya dan sudah mampu mengendalikan sebagian besar emosi yang dimiliki saat itu. Yang keempat ada sosialisasi dan bermain. Perkembangan sosialisasi pada anak terjadi ketika anak sudah mulai mengalami kematangan dalam hubungan sosial, seperti kemampuan memiliki dan bergaul sesama teman-temannya, orang tua, dan lingkungan sekitarnya. Seorang anak yang prasekolah seringkali mengungkapkan perasaannya, apa yang dirasakan itu yang dia ungkapkan. Anak usia ini sangatlah terbuka tentang perasaannya pada tahap prasekolah. Dan yang kelima ada belajar mengerti perilaku tentang perilaku seks. Tujuan pendidikan seksual adalah supaya anak peduli akan kesehatannya, menyadarkan anak betapa pentingnya menjaga kesehatan dan perlindungan diri dalam mengembangkan hubungan sosial dan maupun seksual. Dan yang terakhir ada hubungan keluarga. Pada masa kanak-kanak, menurut Bardem, sebagai penduduk sejak kelahiran hingga usia 8 tahun, anak sangat diajarkan diarahkan pada lingkungan yang baik, sebab anak akan mengikuti apa yang dia dengar dan apa yang akan anak lihat pada hakikatnya. Anak adalah seseorang yang sangat meniru, maka dari itu peran keluarga sangat besar terhadap anaknya, peran keluarga yang cemara dan lain sebagainya. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang saya salah, mohon diperbanyak maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.